Selamat pagi, Jess. Nah, ini loh yang saya mau kamu fokus ya, yang saya mau kamu belajar ya. Hampir 80% manusia yang saya jumpai di luar dan kamu termasuk, Jess. Nih, fokusmu kan ini kan? Coba dibaca. Fokus hidupmu di sini. Itulah kesalahan besar. Sehingga kamu tidak pernah bisa menyelesaikan fokus ini. Kenapa? Karena fokus itu bahaya. Fokus itu mencipta. Fokus itu mencipta, hati-hati. Fokusmu sembuh, kamu akan mendapat kesembuhan. Fokusmu kaya, kamu akan dibawa kepada kekayaan. Fokusmu sehat, kamu akan dibawa kepada kesehatan. Tapi kalau sebaliknya, nah ini fokusnya. Lihat aja, lihat. Perhatikan baik-baik. Pak, keluhan darah tinggi. Kalau bahasa yang saya bahasakan, Pak, keluhan saya darah tinggi. Pak, keluhan saya kreatina tinggi. Pak, keluhan saya kolesterol tinggi. Pak, konsumen berapa butir satu hari? Berapa butir telur maksudnya ya? Mohon arahan. Percuma Bu, nggak usah konsumen, nggak usah konsumsi telur. Kenapa? Karena nggak berguna kalau fokusmu seperti itu. Ya, kenapa ya? Karena pasti kamu akan nanti yang kamu lakukan adalah seperti ini terus. Nggak akan berubah. Percaya sama saya, ujung dari apa yang kamu fokuskan ini ya, ujung dari apa yang kamu fokuskan ini, saya berani garansi, pasti komplikasi. Karena dengan fokus seperti ini, kamu pasti akan satu, menstatin. Ya, itu yang terjadi. Kamu pasti akan menstatin tubuhmu, kamu akan menformin tubuhmu. Ini pasti akan seperti itu. Nanti kamu akan bermasalah dengan terus-menerus tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Ya, termasuk kamu akan bermasalah dan kemudian kamu minum diplin. Ada almodiplin segala, terus kemudian belum lagi ada statin. Pokoknya statin itulah yang kamu minum semuanya itu gitu. Kenapa ya? Karena fokusmu ke situ. Kalau fokusmu ke situ, kamu akan dibawa, alam semesta ini akan membawa kamu terus ke situ, terus ke situ, terus ke situ. Itu yang saya bilang, kamu masuk dalam jebakan lingkaran setan. Ya, ada orang yang memulai dari masalah kolesterol, jantung yang kena. Tapi ada orang yang memulai dari gula darah, ginjal dulu yang bermasalah. Itu lingkaran setannya kan itu aja, tergantung nanti godak-gadek gadok aja. Kamu mau seperti apa? Orang-orang yang bermasalah dengan gula darah, dia diformin. Ya, setelah dia diformin, maka dia akan berusaha menurunkan gula darah itu kan, sehingga kejadiannya apa? Kram. Lalu nambah lagi karena bermasalah dari mules, bermasalah dari penurunan gula yang terus-menerus gitu. Nah, kemudian muncul tambahan, ada lagi omeprazol, prasol-prasolan, kemudian kamu ditambahin dengan kebasentin. Ini kan sudah sering saya katakan ini. Terus kemudian kamu akan ditambah dengan vitamin B kurang vitamin B12, tapi gula darahmu terus naik. Kenapa? Karena kamu fokusmu bukan kepada kesehatanmu, fokusmu kepada masalah ini. Gitu. Fokusmu kepada masalah-masalah yang ada di dalam tubuhmu, bukan fokus kepada kesehatan yang harus kamu kelola dari mulutmu. Sehat itu kan dari sini, bukan dari dalam. Kolesterol itu dari dalam. Ya, kreatinin dari dalam. Itu adalah limbah sel, limbah otot kreatinin itu. Ya, belum lagi asam urat. Asam urat itu kan gara-gara tubuh punya limbah namanya purin. Makanya muncul asam urat. Asam urat itu adalah antioksidan di dalam tubuh. Tapi kamu diajari untuk membenci terus. Makanya hidupmu akan terobatin, akan terfarmasi di situ. Nah, sekarang pertanyaannya, konsumsi berapa butir satu hari? Ya enggak bisa dijawab, Pak Bu. Ya enggak bisa dijawab. Saya ngomong 10 butir salah pasti. Ya, saya akan dimaki-maki banyak orang, apalagi buat orang-orang yang hanya jempolnya gatel itu, ya, yang tidak pernah mau dengerin sampai selesai, yang tidak pernah mau belajar, terus kemudian maunya komen aja dengan yang tidak pernah dia pelajari, yang tidak pernah dia tahu, ya itu rata-rata kan seperti itu gitu. Nah, kalau mau
Kalau mau fokus, benar-benar fokus, kamu itu punya potensi sangat gede loh, ya. Kamu punya potensi sangat besar. Segala sesuatu yang difokuskan itu powernya top. Contoh, kamu fokus kepada dirimu dengan kekuatan ini, perasaan ini, hati ya. Ya, hati ini kan paling penting di dalam tubuh ini kan bukan liver ya, bukan hati. Rasa di dalam hati. Itu kalau kamu fokus dengan apa yang ada di dalam hidupmu di dalam sini, entah itu tentang kesehatan, kekayaan, jabatan, apapun itu ya. Itu kalau kamu benar-benar fokus di situ, kalau orang Jawa bilang batak di situ, maka energimu akan berlipat lebih dari 5.000 kali. Nah, itu yang bisa menggerakkan alam bawah sadar, menciptakan keajaiban. Nah, itu kekuatannya sampai ke situ. Itu namanya fokus. Nah, orang yang benar-benar fokus itu bukan berarti yang lain diabaikan. Enggak, fokus itu kan satu yang kamu tuju. Kamu fokus sehat, bisa dengan dibarengi fokus kaya. Bisa dibarengi dengan fokus pekerjaan kamu, fokus yang lain. Karena apa? Fokus. Ketika kamu mengerjakan untuk kesehatan kamu fokus dengan kesehatan kamu. Kamu dengan kekayaan kamu fokus dengan kekayaan kamu. Itu bisa dikerjakan. Nah, kalau begini kan enggak. Kamu fokusnya salah. Ya, fokusnya salah. Saya kalau ngasih perumpamaan ya, sama-sama beriman, sama-sama beriman. Saya enggak berbicara masalah agama ya, tapi saya nyentil aja, kamu pikir sendiri dengan logikamu. Sama-sama beriman. Nah, kalau saya bicara beriman itu kan mesti urusannya sama Tuhan kan, urusannya sama surga kan. Nah, sama-sama beriman, objeknya salah, kamu akan nyasar. Terjemahin sendiri omongan saya. Ini tingkat tinggi ini. Nah, itu disebut fokusnya di situ tuh. Sama-sama beriman, objeknya salah, nyasar kamu. Ya, sama-sama beriman, objeknya salah, nyasar. Nah, sama di sini, kamu sama-sama mau sehat, tapi objekmu salah, nyasar. Gitu. Nah, kamu kalau terjemahin omongan saya yang kecil ini tadi, ini kalau diceramahkan kan, dimotivasikan kan 1,5 jam lebih itu. Saya bisa ngomong 1,5 jam. Makanya setiap kali saya ngomong membuat konten 10 menit kurang. Karena apa? Saking banyaknya yang saya pelajari dalam hidup saya. Sehingga saya tanpa ketika mendapatkan tema sesuatu saya berbicara bisa panjang sekali saya berbicara. Nah, jawab aja sendiri. Nah, sekarang kamu tanya, masalahmu ini, fokusmu di situ, tapi kamu mau masuk ke dunia saya. Ya mental, Pak, nggak bisa. Kamu harus meninggalkan fokusmu dan masuk dalam fokus saya. Artinya apa? Sehat itu seperti apa? Sehat itu mengabaikan ini loh. Karena ini ada di dalam tubuhmu. Lalu yang difokusin apa? Nih, bukan cuma telur. Telur itu sebagian kecil yang kamu harus asupkan ke dalam mulutmu. Tapi bagaimana membenahi ini yang kamu tidak pernah tahu. Makanya saya selalu menuntun saya adalah tidak makan malam dan tidak makan pagi. Kalau kamu melakukan ini minimal 18 jam kamu membuat dirimu lapar. Tapi lapar pun kamu tidak akan kuat. Kenapa? Karena selmu lemah. Makanya ada cara untuk membuat selnya kuat. Nih, racikan Mak Jin. Bangun tidur, minum racikan Mak Jin, seruput sampai jam 11 siang. Jam 11 baru makan. Nah, di situ kamu bisa 18 jam tidak makan. Dari jam 7 malam, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2 pagi. Jam 4, jam 5 kamu bangun bisa minum lagi. Jam 7 malam kalau kamu belum tidur bisa minum. Terserah. Jam 4 pagi bangun. Jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10 pagi udah 16 jam. 16 jam sel makan sel. Nah, itu yang membuat ini hilang sendiri. Karena fokusnya bukan di sini. Ya, sel makan sel. Artinya selmu yang sehat memakan sel yang rusak. Karena itu makanan sel yang paling bagus, asam amino. Nah, jam 11 makan telur. Bisa 3, bisa 5, bisa 10. Tergantung kamu mau makan yang mana. Terus jam 1 sampai jam 6 sore kamu bisa masak. Masak telur, masak ikan, masak daging, masak seafood. Nah, terserah kamu masak apa. Tapi singkirkan semua yang berhubungan dengan tepung, gula, gorengan, cemilan, cepuluh, ceplas, kue, dan minuman-minuman manis. Fokus dengan kesehatan kamu.
Kenapa kok begitu ya? Karena telur, ikan, daging, seafood yang dimasak sudah ada semua kebutuhan itu, gitu. Minumnya tetap racikan.